Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin seperti beberapa video sebelumnya, Mang coba buat testimoni ya untuk penggunaan mikrofon pada DJI ya, DJI Action 4 dan Cam 4. Ini Mang coba membandingkan dua mikrofon ya. Yang pertama mikrofon wireless dari TNW, jangan bahasa Indonesia ya. Yang wireless, satu lagi yang dari yang kabel ya, atau pakai wire atau kabel ya, dari lavalier ya, lavalier mikrofon. Ini dari Type C ke EN 3,5 jack ya. Colokannya nanti kita lihat. Hasilnya gimana juga mungkin nanti kita akan coba bahas ya, membahas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu lah. Yang pertama, jadi kelebihan DJI ini ya, dibanding dengan GoPro atau ya GoPro lah ini namanya. Dia kalau mic-nya itu dia tidak pilih-pilih ya. Tidak pilih-pilih. Jadi dia bisa masuk DJI-nya langsung, apalagi mikrofon DJI-nya cuman mahal gitu ya. Kalau beli mikrofon DJI itu bisa jutaan, entah ratusan ribu, bahkan jutaan lah gitu ya. Makanya Emang coba alternatif mikrofon murah lainnya ya, selain dari di bawaan DJI sendiri gitu ya. Kalau pengen bagus ya pasti ambil DJI mikrofonnya. Nah ini Emang coba ngambil yang merek wireless TNW ini atau TNW ini dengan harga 300.000, dan untuk lavalier ini seharga 25.000 ya, yang wire yang ada kabelnya lah. Nah kelebihan dari si DJI ini dia nggak pilih-pilih. Yang penting colokannya itu bisa masuk ke sini ya, nah ini ke lubang Type C-nya itu ya, dia bisa menerima atau ya audionya masuk lah, dan bisa masuk ke video gitu. Nah kalau yang GoPro kan dia harus pakai konverter dulu ya, jadi tidak bisa mikrofon Type C masuk ke GoPro gitu langsung dia bisa keluar audio ya. Nah ini makanya emang ngambil Action 4 ini karena ya dibanding GoPro ya, karena itu kita tidak usah beli lagi peripheral atau alat lain ya untuk konverter audio GoPro gitu ke ya ke intinya ke alatnya gitu ya. Kalau ini kan yang penting si mic-nya itu Type C masuk ke DJI Action gitu ya, ke Type C DJI Action itu udah pasti keterima. Dan ini memang sudah coba dua-duanya ya. Nah mungkin sekarang kita akan coba testimoni kelemahan dan kelebihannya ya. Oke ya. Oke, kita lihat dulu deh yang lavalier ini yang 25.000 ya. Nah, ini kita dapat pakai pocket gini ya. Pouch kecil nih. Nah, ini yang kita dapat tuh adalah kabel seperti ini nih. Ini kalau nggak salah 1,5 meter ya. Panjangnya ya. Nih. Jadi dapat mapnya, win mapnya, mikrofonnya, sama jacknya itu ada dua. Ada yang Type C, ada juga yang jack 3,5. Ini kan panjangnya 1,5 meter nih, kabelnya. Nah ini Mang sudah pakai ya sekitar beberapa bulan ya. Walaupun nanti Mang kasih informasi komplainan Mang atau kelemahannya. Nah yang kedua, Mang pakai ini ya. Pakai yang TNW atau TNW. Nah, ini udah wireless ya. Yang kita dapat ini 300.000 tuh receiver, terus transmitternya ada dua ya. Sama ada kabel-kabel ya untuk ke cas, untuk yang Type C ke C gitu, sama kabel ini audio nih yang untuk ke kamera ya. Kamera dan soundcard udah lengkap lah, dapat 300.000 murah, udah lengkap gitu. Nah oke, kita bahas sekarang kelebihan dan kekurangannya ya. Nih kita coba ini dulu deh yang wireless ya. Yang wireless ini, yang TNW ini, kelebihannya pertama adalah dia kalau ke DJI ya, dia itu nanti akan dimudahkan dalam setting. Jadi tidak ada kabel yang kalau pakai wireless, ini kan kabel emang ya pasang ke sini ya. Jadi mekanismenya jadi dipasang ke, nah ini ya, ke DJI gitu ya. DJI pasang ke ini helm ya, helm pasang ke DJI, terus ini masuk ke sini ya. Yang kabel ini masuk ke baju Mang ya, mic-nya itu di bawah ini. Nah, si mic ini tuh di bawah jaket ya, di bawah jaket kalau untuk motovlog. Nah, itu ya settingannya. Nah, kalau yang ini, nah ini Type C-nya ya, colokin Type C-nya.
ya. Seperti ini. Nah, ini jepit ke helm ya. Nah, jepit ke helm kayak gini. Lalu ini masuk ke DJI ya. Nah, jadi tidak ada kabel yang keluar dari sini ya, masuk ke jaket gitu. Itu kelebihan yang pertama yang wireless ya. Nah, kelebihan yang kedua, ini hasil tes emang ya. Ternyata yang si wireless ini lebih silent ya. Maksudnya dia tidak rebek gitu. Jadi ketika rebek itu gimana ya? Pecah ya suaranya ya. Jadi ketika Mang ngomong terutama kalau lagi jalan ya, dia pakai jalan di motor, yang ini itu bersih suaranya ya. Jadi tidak ada suara pecah. Nah, kalau yang kabel ini, yang lavalier ini ya, ini mungkin karena emang curiga sih, karena ini colokannya itu ada ininya kan apa? Ada jack 3,5-nya gitu ya. Nah, ini ya jack 3,5-nya. Emang curiga jadi kegoyang gitu. Jadi si suaranya itu suka pecah ya, suka pecah. Nanti Mang kasih contoh lah atau kita bandingkan antara dua video yang pakai ini ya, yang wireless mic TNW sama yang lavalier gitu. Oke, kita coba lagi ya buat video baru nih guys. Ini kebetulan Bang coba pakai wireless ya. Apakah ngerebek atau tidak? Ya, kita coba kalau lagi berjalan ya, karena kalau lagi biasa ini aman nih. Kalau tidak dipakai seperti ini ya. Nah, kita coba berjalan ya. Apakah ngerebek atau tidak? Ya, suaranya. Nah, ini yang wireless ya. Yang wireless nanti kita coba yang kabel ini. Jadi gerebeknya dari mana nih? Emang juga agak sedikit pusing ya. Ini suaranya kadang terlalu kencang gitu. Oke ya, sampai sini aja ya. Kita coba yang kabel biasa nih. Kita coba pakai mic yang kabelnya guys ya. Apakah ngegerebet atau tidak? Karena biasanya kalau yang mic kabel ini ngegerebet ya. Suaranya Bang juga agak dikit pusing nih. Gimana ya solusinya biar tidak gerebet suaranya. Kita percobaan suaranya apakah gerebek atau tidak ya, karena kalau yang kabel itu beberapa video ke belakang ini suaranya ngerebek ya, terlalu kencang gitu ya, jadi tidak nyaman lah, pecah gitu. Nanti ada satu saat itu suara Mang itu pecah gitu. Jadi nggak nyaman lah didengar ketika di video gitu ya. Itu yang paling kerasa banget ya perbedaannya, perbedaan dari dua wireless ini. Nah, kita mungkin kelebihannya, kalau yang tadi ini lebih clear ya, yang ini kurang ini ya. Jadi ada suara satu momen, suara Mang itu pecah gitu. Suara itu. Tapi anehnya itu ketika naik motor ya. Mungkin karena ada goyangan gitu. Kalau kita pasang langsung lagi ngerekam seperti ini gitu, diam di dalam rumah aman sih gitu ya. Jadi tidak ada suara pecah dan lain-lain, dan tidak rebek lah gitu suaranya, itu clear juga. Tapi ketika naik kendaraan atau emang lagi motovlog dan ini terpasang gitu ya di DJI, terus emang ngomong, ada satu saat ketika emang terlalu keras ngomongnya, ini suaranya itu jadi pecah gitu ya, jadi rebek. Nah, itu ada kemungkinan emang curiga karena sambungannya ini kegoyang atau gimana ya, keganggu, jadi suaranya tidak bersih gitu. Nah, kalau ini aman gitu. Nah, kekurangannya dari yang wireless ini adalah kita harus standby baterai ya, baterainya, karena
dia mengandalkan baterai sendiri gitu. Beda dengan yang kabel ini. Kalau kabel ini dia ikut ke yang DJI gitu ya, sumber powernya itu untuk ke mic. Jadi kita tidak usah takut ini keburu habis gitu si baterai wirelessnya. Selama ini menyala, mic-nya juga harusnya ikut menyala gitu. Jadi kekurangannya itu ya, kekurangan dari si TNW itu adalah kita sangat mengandalkan baterai dari bawaan si mic wireless ini gitu. Jadi kalau ini mic wireless nah baterainya habis, ya terutama yang receivernya ya, karena cuma satu. Kalau yang transmitternya kita bisa gantian nih ketika habis satu, yang ini yang satu kita pakai yang transmitter kedua gitu. Nah kalau yang RX ini agak lumayan kalau habis ya kita harus cas dulu, jadi ya agak sedikit bermasalah gitu ya. Nah kalau terutama untuk perjalanan yang jauh ya, untuk merekam motovlog jauh gitu. Nah kalau yang ini aman tadi ya, selama DJI-nya menyala ya ikut menyala juga karena dia ngambil powernya dari action cam ini gitu ya. Cuman ya tadi kelemahannya ada satu momen suaranya itu pecah. Terus itu yang kedua ya. Yang ketiga yang Mang rasakan adalah yang ini tuh walaupun dia apa namanya di sini volumenya sudah Mang sesuaikan gitu ya. Misalkan kan ini kalau yang DJI itu kelebihannya bisa di plus, audionya itu di up gitu ya. Dinaikin sampai 12 atau 13, saya emang lupa ya, 15 gitu ya. Plusnya itu 15. Kalau yang bisa juga dikurangin gitu ya. Dikurangin sampai minus 15 atau 16 ya, emang lupa ya untuk audionya itu. Nah, kalau yang ini yang kabel ini tuh clear ya. Maksudnya dia kenceng, tetap keras gitu. Walaupun di nol misalkan di receivernya itu tidak dimagnetralkan, tidak ditambah atau kurang, ini kenceng dan kadang-kadang ya tadi seperti yang Mang bilang itu pecah. Nah untuk yang ini agak kecil ya, agak kecil. Jadi Mang harus setting si audionya itu kita up ke atas ya, di 5, 8, 10 gitu. Jadi nanti suaranya normal, agak sedikit normal ya. Walaupun itu bisa diselesaikan permasalahan itu dengan kita pas ngedit kita up aja audionya, nggak masalah sih. Jadi nyamanan gitu kalau Mang sih. Jadi ini dibuat netral, jadi tidak ditambah dikurang si volumenya. Nah ini kita nanti ketika edit video gitu ya, ketika edit di video, ya misalkan di Adobe gitu ya, kita up aja audionya. Gitu. Jadi aman. Gitu. Jadi tadi ya beberapa kelebihan, kekurangan, serta testimoni dari Mang selama menggunakan mikrofon untuk DJI Action 4 ini. Nah, untuk kesimpulannya, Mang menyarankan mungkin kalau pengen audionya yang bagus gitu ya, terutama yang untuk di jalan, gitu. Ya, Mang menyarankan yang ini, yang wireless ini. Jadi tidak ada suara pecah gitu. Walaupun ya siap-siap kita bawa power bank gitu ya, takutnya si receiver ini habis ya baterainya. Nah kalau yang ini Mang tidak terlalu rekomendasikan ya, walaupun ini harganya murah, ini kan 300.000, yang ini 25.000, karena tadi ada satu saat ketika kita kencang dan terus ada gerakan gitu ya, ini kegoyang, itu suaranya dipecah. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.